warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan di on cam semuanya. Baik, terima kasih teman-teman sudah meluangkan waktu untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan ya. Untuk kloter pertama KKN Bangkalan, Bangkalan 2 ya kalau tidak salah ya. Ya, Bangkalan 2. KKN Bangkalan 2, yang mana pelaksanaannya sedikit berbeda ya dengan KKN-KKN sebelumnya. Jadi untuk KKN kali ini teman-teman akan dihadirkan atau akan diberikan menu yang mana harus diselesaikan atau harus dikerjakan selama 6 bulan. Walaupun mungkin pelaksanaannya tidak 6 bulan utuh, karena kita sudah berkurang Januari dan Februari juga sudah mau habis. Kalau misalnya melihat timeline juga teman-teman dilepas sekitar tanggal 23 Februari besok. Sampai dengan tanggal 14 Juni 2021. Jadi mungkin kurang dari 4 bulan, hanya sekitar 3-4 bulan ya, kurang dari 6 bulan. Nah, namun ada beberapa hal yang berbeda dengan KKN-KKN sebelumnya, yaitu yang pertama, kondisi di mana teman-teman mungkin juga sudah mengalami hampir 1 tahun ini ya, besok Maret kita 1 tahun dilanda pandemi ya. Itu juga mungkin yang akan menjadi tantangan bagi teman-teman. Saya pikir tantangan ada ya, barrier pasti ada, namun opportunity dan juga peluang juga pasti muncul atau pasti tersedia di balik tantangan itu. Baik teman-teman, sebelum saya melanjutkan, alangkah lebih baiknya kalau kita berkenalan terlebih dahulu ya. Teman-teman mungkin belum mengenal saya karena saya lihat juga tidak ada mahasiswa saya sama sekali untuk kelompok ini, dan untuk kelompok yang saya peroleh hampir semuanya tidak ada mahasiswa saya. Saya senang, saya bahagia bisa bertemu dengan teman-teman dan bisa mengenal teman-teman ya, walaupun mungkin belum mengenal each other terlalu mendalam, tapi setidaknya saya bisa berinteraksi dengan berbagai mahasiswa selain di prodi dan juga maupun di fakultas. Perkenalkan teman-teman, nama saya Galih Wahyu Pradana. Saya kebetulan home base-nya di Prodi S1 Ilmu Administrasi Negara, ya, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum. Nah, kebetulan ini saya sedang stay di Magelang dari awal Desember ya, dan insya Allah akhir Februari ini pulang ke Surabaya. Ini kemarin Mas Bagus sempat tanya domisili di mana begitu ya. Saya sekarang sedang di Magelang, ini sedang di Temanggung sekarang, bolak-balik. Namun insya Allah besok pulang ke Surabaya. Dan jika memungkinkan nanti kalau misalnya ada kegiatan seperti supervisi, insya Allah saya bisa dan bersedia untuk datang ya nanti di lokasi atau di tempat teman-teman menyelenggarakan program kerja KKN. Nah, tidak afdol sepertinya kalau hanya saya yang berkenalan. Saya juga ingin tahu masing-masing individu dari mana saja, dari prodi apa, kemudian apa ya mungkin ya, selain dari mana dan juga dari prodi apa, mungkin juga dari kecamatan ya, biar nanti saya juga bisa memetakan kira-kira siapa yang daerahnya atau kecamatannya sama. Monggo silakan, bisa dimulai dari ketua kelompok ini, biasanya ketua kelompok ini yang pertama. Silakan, bagus. Ya, terima kasih untuk waktunya. Perkenalkan, nama saya Bagus Laksono Yudo Atmojo. Saya dari Prodi S1 Sistem Informasi Angkatan 2018 kelas B. Saya sendiri saat ini domisili di Surabaya sih, cuman setiap minggu pasti pulang ke Madura. Tepatnya itu ada di Bangkalan, di Kecamatan Kamal. Ya, udah itu aja sih. Baik, terima kasih Mas Bagus. Selanjutnya, Mbak Fitria. Silakan Mbak Fitria. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Fitria Hidayanti, biasa dipanggil Fitria. Saya berasal dari Prodi S1 Gizi. Terus kalau rumah saya sih di Bangkalan Kota ya Pak. Jadi nggak ada yang butuh direparasi. Itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Fitria. Selanjutnya, Aulia, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak. Perkenalkan nama saya Aulia Wahidatul Fajriyah, biasa dipanggil Aulia, dari jurusan psikologi. Rumah saya juga di Bangkalan Kota, Pak, di Kecamatan Bangkalan. Terima kasih. Oke. Kemudian beralih ke Aulia yang lain, Aulia Zanastia, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aulia Zanastia, Prodi S1 Biologi, asal tempat tinggal di Bangkalan Kota juga. Oke, selanjutnya kita ke Anindya. Ya Pak, nama saya Anindya Sadarosandi dari Prodi Ilmu Keolahragaan. Saya dari Kecamatan Burneh. Oke, terima kasih Mbak Anindya. Selanjutnya Mbak Dewi, silahkan. Dewi Febriani. Nama saya Dewi Febriani, biasa dipanggil Dewi, dari jurusan psikologi, asal Bangkalan Kota. Oh, satu jurusan dengan Aulia Wahidatul. Iya, beda kelas. Beda kelas, oke. Terima kasih Mbak Dewi. Selanjutnya Desya Nita Putri, silakan. Nama saya Desianita Fitriani Putri, saya dari Prodi Pendidikan Biologi, domisilinya di Bangkalan Kota juga, di depan Banplas. Oke, Mbak Desianita berarti satu prodi dengan Mbak Fitria ya? Oh bukan ya. Yang biologi tadi siapa yang biologi? Biologi. Aulia, oh ya Aulia. Iya. Aulia ya, sorry salah, soalnya bersebelahan tadi. Oke, selanjutnya Rana Kamila, silakan Mbak Rana. Iya, perkenalkan Pak, saya Rana Kamila Salsabila dari Prodi Biologi, asal Kota Bangkalan, Kecamatan Bangkalan Kota. Terima kasih. Terima kasih. Banyak yang dari biologi ya. Biologi murni atau pendidikan biologi? Saya dari Prodi Murni. Murni. Ya tadi pendidikan biologi ya. Yang ini biologi. Iya, Pak. Ya, at least satu fakultas ya, satu jurusan ya. Pasti pernah bertemu di kampus. Baik, terima kasih Mbak Rana Kamila. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Selanjutnya Cindy Ayu dia, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Cindy Ayudia dari S1 Teknik Informatika. Dari Kecamatan Soja. Kecamatan Soja, oke. Terima kasih Mbak Cindy. Selanjutnya Arif Rahman Hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya. Perkenalkan, nama saya Arif Rahman Hakim dari Prodi Matematika, domisilinya di Kecamatan Kamal, Bangkalan. Kamal. Oh, jauh ya Kamal ya? Ya, di Pucuk, Pak. Di Pucuk ya. Oke, terima kasih Mas Arif. Sama-sama. Selanjutnya M. Dahlan, silakan. Ya, perkenalkan nama saya M. Dahlan, dipanggil Dahlan, dari S1 Pendidikan Matematika, Kecamatan Burneh. Kecamatan Burneh. Oke, terima kasih Mas Dahlan. Selanjutnya Awalia, silakan. Awalia, silakan. Belum kan tadi? Belum. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak dan teman-teman. Perkenalkan saya Awalia Nur Cahyanti, bisa dipanggil Awalia. Saya dari S1 Pendidikan Bahasa Jepang, domisilinya di Bangkalan Kota. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Awalia. Yang belum siapa ini yang belum? Syahrial Khwarizmi. Silakan Syahrial Khwarizmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrial Khwarizmi dari jurusan Pendidikan Kepelatihan Olahraga, Kecamatan Kawanya. Oke, terima kasih Mas Syahrial. Yang belum siapa? Sudah semua ya? Belum, Pak. Oh iya, Rizky Novitasari. Silakan Mbak Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Novitasari dari jurusan Pendidikan Geografi, Prodi S1 Pendidikan Geografi. Saya tinggal di Kecamatan Burneh. Oke, terima kasih. Ya, ini yang satu fakultas sama saya ini, Mbak Rizky ya. Iya, Pak.
Mungkin sering ketemu tapi saya nggak ya. Oke, nampaknya ada 15, namun di partisipan ini tidak ada satu, ini di partisipan cuma 15, berarti 15-nya termasuk saya. Berarti ada satu yang belum hadir ya. Saya coba absen satu-satu ya, karena tadi saya lupa nggak centang dari awal. Devi Febriani ada ya, Devi Febriani ya? Ada. Ada, Aulia Wahidatul Fariah ada, ya, Awaliyah Nur Cahyani ada tadi, Sofi Sotya Sinarawati. Sofi? Mohon maaf Bapak, sepertinya kegiatannya belum selesai, jadi berhalangan untuk ikut Zoom sore ini. Ada kegiatan apa? Kalau boleh tahu. Itu Pak, saya dengar ada pementasan gitu kalau nggak salah. Oh, dari prodi apa? Sofi Sotya ini. Oh, Sendra Tasik ya. Iya. Baik, begini saja. Kalau misalnya ini tidak bisa ikut yang sekarang, saya ada nanti jam 4:30 dengan kota Surabaya 64 dan Surabaya 74 ya. Jadi mungkin nanti bisa bergabung dengan itu. Karena apa? Karena Penlat ini ternyata menjadi salah satu komponen penting ya dalam penilaian begitu. Ada dua penlatnya, penlat 1 dan penlat 2. Penlat 1 itu sekarang pada tanggal 20 Februari ini dan nanti penlat 2-nya tanggal 27 Februari. Selama 7 hari ini teman-teman nanti diminta untuk menyusun program kerja yang dituangkan di dalam proposal. Proposal itu nanti sistematikanya akan saya sampaikan, akan saya tampilkan melalui share screen ya. Jadi nampaknya karena pentingnya acara ini, makanya tadi saya minta agak pagi. Kenapa? Karena sudah ditunggu-tunggu oleh tim pusat KKN untuk mengumpulkan screenshot. Saya takutnya kalau kemalaman nanti tidak direkap begitu ya, dan itu menjadi salah satu bentuk temuan atau apa begitu dan akan mempengaruhi terhadap nilainya teman-teman. Oleh karena itu pelaksanaannya saya inginkan di jam normal. Walaupun sebenarnya ini sudah bukan jam normal ya, jam 3:30. Jam normal itu kan jam 7 sampai dengan jam 3. Namun ini pun juga tidak di hari yang normal ya, biasanya kan di hari weekdays ya, ini kan di weekend. Jadi ya saya pahami mungkin teman-teman juga punya agenda yang lain, apalagi yang masih jomblo-jomblo ini ya, pasti ingin melebarkan sayap di weekend-weekend. Enggak, entah itu yang cewek, entah itu yang cowok, saya nggak ngerti ya. Saya pernah muda jadi tahu gitu ya. Ya, saya mohon maaf gitu. Cuman ini demi kebaikan agar kita bisa segera melakukan pendidikan dan pelatihan. Seperti yang saya bilang tadi tidak akan terlalu lama. Saya hanya ingin sekitar 45 menitan ya. Ini kita sudah berlangsung hampir 30 menit ya. Jadi akan saya share screen saja ini. Saya akan coba tampilkan PowerPoint. Ini yang kemarin di-share ya teman-teman ya. Yang kemarin di-share, bentar, kok nggak muncul? Oke, tunggu sebentar teman-teman. Ini yang kemarin di-share ketika saya TOT. Sebentar, ini nggak muncul ini di ini. Oke. Tunggu sebentar ya, saya tutup salah satu, nampaknya dia terlalu banyak jadi tidak muncul. Ada beberapa PPT sebenarnya yang ingin saya sampaikan teman-teman, namun ada 5 ya. Namun karena keterbatasan, jadi mungkin akan saya batasi hanya 1 PPT saja. Nah, PPT yang lain ini kaitannya tentang referensi proyek ya. Jadi ada referensi proyek desa, ada referensi asistensi, ada referensi kewirausahaan dan juga yang lainnya. Teman-teman bisa pelajari, nanti akan saya berikan melalui email, nanti bisa dipelajari sendiri ya. Nah, pada kesempatan kali ini juga saya akan atau kita akan coba diskusikan nanti kira-kira kemungkinan-kemungkinan yang paling menguntungkan atau yang paling memungkinkan, probability yang paling besar, di mana nanti probability ini terkait dengan tempat pelaksanaan KKN yang akan teman-teman kerjakan. Ya, sudah bisa dilihat ya teman-teman ya, share screen yang saya bagikan.
Sudah, Pak. Bisa, Pak. Oke. Jadi ini yang kemarin disampaikan kepada para DPL ya. Ada beberapa hal yang mungkin teman-teman perlu ketahui. Yang pertama mungkin ada titipan ini. Titipannya yaitu teman-teman diminta untuk mensubscribe dan juga memfollow YouTube serta Instagram-nya KKN UNESA. Karena nanti ada sistem penilaian di sana juga. Sistem penilaian apa? Ada sistem penilaian video. Nanti teman-teman ketika melaksanakan kegiatan program kerja, itu diminta untuk membuat video seperti vlog, namun serangkaian dari satu program KKN ini. Nah, nanti videonya itu akan dikompilasi oleh tim KKN UNESA dan akan diupload. Selain diupload juga akan dipost, mungkin di IGTV juga mungkin ya. Nah, nanti akan dikompetisikan. Nah, nanti akan saya jelaskan di akhir ya, terkait dengan video ini. Dan yang paling penting teman-teman bisa melihat di salah satu indikator nomor 2 itu, Penlat merupakan salah satu aspek penilaian KKN, setara dengan UTS. Ya. Jadi dia nilainya 40%. Karena itu yang nggak ikut Penlat, itu nilainya hilang 40%. Bisa jadi C itu kalau dia nilainya kurang bagus di pelaksanaan program kegiatan. Ya. Maka bisa setengahnya. Oleh karena itu, tadi saya minta, siapa tadi yang Sofi ya, Sofi Sinarawati. Mbak Sofi Sinarawati nanti minta tolong untuk disampaikan agar bisa mengikuti. Kalaupun tidak bisa, mungkin nanti akan ini apa namanya akan saya ini sendiri begitu ya. Namun paling tidak nanti minta tolong untuk menghubungi saya secara pribadi, secara personal ya. Mas Bagus nanti minta tolong untuk disampaikan ke Mbak Sofi ya. Ya, baik Pak. Ya, terima kasih. Nah, teman-teman, apa saja yang mungkin bisa teman-teman kerjakan selama KKN 6 bulan ini? Saya tidak tahu ya, teman-teman tadi kan ada banyak sekali prodi. Ada yang dari geografi, ada yang pendidikan biologi, ada yang dari biologi murni, ada yang dari sistem informasi, ada yang dari teknik informatika, ada yang dari pendidikan olahraga, VIO ya. Dan ada banyak tadi yang mungkin tidak saya sebutkan ya. Masih ada beberapa. Nah, di masing-masing prodi karakternya itu berbeda-beda karena ada prodi yang menerapkan atau sudah menentukan KKN-nya itu sebesar 20 SKS. Namun biasanya prodi-prodi yang normal karena kemarin terutama angkatan 2018 ini tidak disetting untuk kurikulum Merdeka Belajar, biasanya KKN itu hanya setara dengan 3 SKS. Ini teman-teman berapa SKS ini ketika memprogram kemarin? Ada yang lebih dari 3 SKS? 3, Pak. 3. Semua 3 Saya SKS? 3 juga. Oke. Semuanya 3 SKS ya? Oke, semua 3 SKS. Oke. Yang perlu saya sampaikan begini. Prinsipnya teman-teman 3 SKS, namun kenapa pelaksanaannya berbeda? Karena ada tuntutan dari pusat yang kemudian meminta bahwa angkatan 2018 ini mengadaptasikan sebagian kurikulum Merdeka Belajar, yang implikasinya salah satunya adalah di program KKN ini, di mana teman-teman kemudian dituntut untuk melaksanaan KKN selama 6 bulan atau 1 semester full. Padahal SKS-nya 3 SKS, bagaimana Pak? Ya, sebagian mata kuliah yang diprogram pada semester ini itu diharapkan untuk diaktualisasikan melalui program KKN. Nah, sehingga mungkin kalau teman-teman ada yang memprogram 9 SKS, ada yang memprogram 12 SKS, 15 SKS, atau berapapun itu, beberapa mata kuliah yang lain yang diprogram itu diharapkan untuk bisa mendorong atau untuk bisa memberikan kontribusi terhadap program KKN. Kontribusinya berupa apa? Bisa jadi aktualisasi atau teori-teori yang kemudian diperoleh ketika di kelas, frame of reference yang kemudian teman-teman peroleh di kelas. Di kelas itu kan biasanya kan reference ya, atau pengetahuan begitu. Maka teman-teman akan membentuk yang namanya frame, kerangka pengetahuan di situ. Nah, harapannya KKN semester ini dari kerangka-kerangka pengetahuan, baik itu semester ini maupun semester yang sebelum-sebelumnya dari semester 1, itu digunakan sebagai amunisi atau sebagai bahan untuk dipraktekkan di lapangan. Nah, di lapangan selama 6 bulan itu harapannya teman-teman bisa memperoleh yang namanya field of experience.
Karena selama ini mungkin teman-teman hanya secara kontekstual saja. Maaf, konseptual saja. Kontekstualnya tidak ada. Ya. Nah, jadi hanya konsep-konsep saja, konteksnya nggak ada. Ya. Di lapangannya tidak ada. Nah, KKN saat ini harapannya seperti itu. KKN Merdeka Belajar, maka disetting selama 1 semester. Walaupun pelaksanaannya tidak 1 semester ya. Ini kan sudah berkurang. Ya. Apa saja yang bisa teman-teman ambil? Program-program apa saja yang bisa teman-teman pilih? Tema yang sudah ditentukan oleh kantor pusat ada 5 tema. Oleh karena itu, tema-tema ini kemudian bisa dibentuk menjadi satu tematik dalam program KKN. Dan satu kelompok, 15 anak ini, 15 mahasiswa ini adalah satu kelompok, wajib atau hanya boleh memilih satu tema saja. Satu tematik saja. Tema apa saja itu? Yang pertama adalah proyek kemanusiaan. Yang kedua adalah kegiatan kewirausahaan. Yang ketiga adalah program proyek di desa. Yang keempat adalah asistensi mengajar di satuan pendidikan. Dan yang kelima adalah proyek independen. Detailnya seperti apa? Nanti akan saya kirimkan PowerPoint masing-masing tematik yang tercantum pada PowerPoint ini. Ya, saya hanya akan menjelaskan secara singkat. Namun nanti kalau teman-teman merasa kebingungan di salah satu tema, mungkin bisa berdiskusi dengan saya. Saya feel free untuk dihubungi kapan saja, ya. Bahkan mungkin kalau teman-teman nanti membutuhkan pertemuan virtual selama 1 minggu ini. Karena 1 minggu ini nanti teman-teman diminta untuk menyusun proposal, menentukan daerah KKN-nya di mana. Jadi teman-teman nanti memilih satu desa, ya. Satu desa itu dipilih, dan kalau bisa di desa itu ada mahasiswa yang standby di sana. Ya, jadi di sini ada 15 anak nih, tersebar kan di berbagai kecamatan. Nah, mungkin desanya berbeda-beda. Nah, nanti bisa digali potensinya, di desa itu mau dibuat apa, nah nanti milih desa mana. Nah, nanti rumahnya yang dipilih itu, desa yang dipilih itu dijadikan sebagai posko KKN. Pelaksanaannya bagaimana? Pelaksanaannya tetap mematuhi yang namanya protokol kesehatan. Jangan sampai menimbulkan yang namanya kerumunan. Sebisa mungkin, program-program itu dibuat secara virtual. Ya, bagaimana Pak caranya? Bisa. Contoh misalnya proyek kemanusiaan, itu mitigasi bencana dan yang lain. Kewirausahaan, itu bisa memberikan pengalaman-pengalaman dalam berwirausaha, bisa pembukuan, bisa keuangan, bisa juga branding, bisa juga marketing. Di sini kan ada teknologi informasi dan juga sistem informasi manajemen ya dari prodi itu bisa dimanfaatkan ilmunya. Mungkin program proyek di desa, bisa juga dari program proyek di desa ini pemberdayaan masyarakat, ya, atau bahkan mungkin peningkatan pendapatan masyarakat. Teman-teman membuat suatu program-program tertentu, atau bahkan mungkin asistensi mengajar di satuan pendidikan. Ini mungkin harus teman-teman perhatikan kalau yang asistensi ini kan di program pendidikan itu kan ada PPL ya. Nah, ini harus dibedakan nanti kalau teman-teman memilih ini supaya tidak overlap dengan kegiatan PPL ya. Jadi asistensinya itu hanya sebatas membantu. Bukan mengajar menggantikan, membantu. Membantunya bagaimana? Contoh misalnya membuat media pembelajaran atau membuat website yang mempermudah, atau bahkan mungkin teman-teman bisa membuat bimbingan untuk belajar, begitu, dengan metode yang menarik, yang unik, begitu ya. Nah, dilaksanakan dengan cara-cara yang aman, gitu, tidak sedemikian rupa sehingga kemudian menciptakan kerumunan baru. Atau bisa juga dengan proyek independen, ya, misalnya teman-teman memiliki proyek independen tertentu, begitu, nah, bisa. Nah, semuanya ini dilaksanakan secara kolaboratif, teman-teman. Artinya semua harus terlibat. Nanti nilainya juga akan kami pertimbangkan, personil-personilnya, nanti akan dievaluasi di akhir, siapa yang memiliki keterlibatan paling banyak, siapa yang tidak berkontribusi sama sekali, nilainya pasti akan berbeda. Ya. Nanti akan kita coba rancang, sedemikian rupa, ada logbook, ada laporan setiap hari, dari situ nanti akan terlihat. Ya, siapa yang berkontribusi dan siapa yang tidak. Gitu. Nah, kemudian, nanti desanya ini benar-benar kalau sudah fix nanti bisa diinfokan ke saya nanti akan mencoba meneruskan ke tim KKN pusat untuk dimintakan surat izin. Ya, jadi nanti
Ketika teman-teman masuk ke desanya itu, teman-teman bawa surat izin itu, kula nuwun, begitu ya. Namun juga biasanya begini teman-teman, di tahun yang lalu KKN yang kemarin itu ada kesalahpahaman. Ada yang merasa bahwa KKN itu pendatang begitu ya. Karena biasanya KKN itu kan pendatang atau berbeda dari daerah yang tidak dari domisilinya begitu ya. Biasanya kalau orang KKN itu kan dari berbagai macam daerah, dari prodi yang berbeda-beda gitu ya. Datang di satu tempat. Nah, kemarin itu ada kesalahpahaman, ada yang merasa bahwa yang akan KKN di desa itu berasal dari daerah yang berbeda-beda dan ada ketakutan bahwa si anak ini akan menjadi carrier. Nah, sehingga kemudian agak dipersulit di dalam proses perizinannya. Teman-teman nanti sebelum masuk mungkin bisa menjelaskan bahwa teman-teman ini semua dari Bangkalan, jadi satu wilayah, domisili, dan nanti bisa dijelaskan sistemnya memang seperti ini KKN. Dan kami pun juga menerapkan protokol kesehatan. Tidak ingin KKN itu semuanya standby atau bahkan mungkin tinggal di satu desa. Tetap fleksibel, oleh karena itu dipilih per kota sekarang, agar apa? Agar koordinasinya lebih mudah. Ya. Teman-teman tetap stay di rumah, tapi bisa mengerjakan di rumah. Kalaupun butuh untuk terjun ke lapangan, bisa di-shift. Ya. 15, misalnya 3 proker, atau bahkan mungkin 5 proker. 1 proker utama, 4 proker tambahan, misalnya ya. Maka tiap-tiap proker bisa di-shift. 1 proker 3 orang, 2 proker kedua juga 3 orang, seterusnya. Nah, jadi setiap proker dibatasi. Ya. Jadi jangan terlalu banyak. Karena apa? Meminimalisir juga. Kami tidak ingin ada suatu hal terjadi. Kami tidak ingin kegiatan ini malah menjadi bumerang, baik itu bagi teman-teman maupun juga bagi masyarakat di sekitar. Begitu. Kemudian, ini saya perbesar aja ya, kasihan teman-teman. Nah, biar kelihatan. Ini adalah jadwal atau timeline KKN, teman-teman juga pasti sudah tahu, namun ini ada perubahan kemarin ya, yang seyogianya TOT itu tanggal 13, dan Penlat itu tanggal 17, tanggal berapa, kemudian akhirnya mundur. Penlat 1 tanggal 20, DPL dan mahasiswa, Penlat 2, 27 Februari, DPL dan mahasiswa, pemberangkatannya 23 Februari, pada tahun 2021 ini ada sekitar 569 peserta KKN, teman-teman. Luar biasa ya, tersebar. Bahkan kalau teman-teman tahu, salah satu kelompok KKN saya itu ada yang di Batam. Baru tadi jam 11 saya penlat dengan yang di Batam. Ada juga yang di Yogyakarta. Ya. Selebihnya ya di Bangkalan ini. Kemudian kemarin saya dapat di Ponorogo dan juga di Trenggalek. Namun saya tukar dengan Surabaya. Karena ada yang minta, ada yang asli Ponorogo, minta di Ponorogo, akhirnya udah saya kasih. Dan Trenggalek. Jadi tersebar semuanya. Teman saya juga ada yang di Mataram. Tadi ada yang kontak saya dari Mataram. Ya, saya cek, oh ternyata bukan saya, ternyata Pak Katon dari sosiologi, namanya sama, Katon Galih gitu ya. Nah kalau saya Galih Wahyu, untung bukan Katon Bagaskara ya, untung bukan Ratna, tak cari-cari kalau Ratna ya. Jadi gitu teman-teman ya. Supervisi itu dilaksanakan tanggal 12 sampai dengan 16 April 2021. Ini oleh DPL dan koordinator DPL. Dan Monef KKN itu tanggal 24 sampai dengan 28 Mei, dan teman-teman nanti harus siap-siap di tanggal 14 Juni, teman-teman melakukan yang namanya seminar hasil. Seminar hasil itu nanti program kerja yang sudah teman-teman kerjakan, sudah teman-teman lakukan, itu diseminarkan. Nanti seminarnya juga melibatkan mitra, dan sebisa mungkin seminarnya jangan secara offline. Kalau bisa secara online, nanti dibuatkan media, termasuk dengan saya, ini DPL, mahasiswa, dan perangkat desa atau mitra. Ya, jadi nanti ada seminar, ada penjabaran atau teman-teman menceritakan apa sih yang sudah dilaksanakan selama kurang lebih 1 semester ini. Kita beralih ke slide yang berikutnya. Pendidikan dan pelatihan itu apa saja sih? Pendidikan dan pelatihan ini sebenarnya adalah untuk membekali teman-teman dan juga menyamakan persepsi. Ya. Jadi sebelum teman-teman nanti menyusun proposal, kita perlu yang namanya menyamakan persepsi. Dan ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dan saya titipkan pesan kepada teman-teman semua. Penlat dilakukan sebanyak 2 kali, tadi sudah saya sampaikan pada tanggal 20 dan 27. Dan pada pendidikan dan pelatihan ini, saya meminta teman-teman untuk menyusun proposal, tadi sudah saya sampaikan ya, serta menyusun logbook. Logbook kegiatan itu tanggal 23 sampai dengan 15 Juli, teman-teman bisa akses melalui SIM KKN. Dan ketika teman-teman melakukan suatu kegiatan, isilah logbook itu. Dicicil ya.
Logbook itu apa sih? Buku catatan harian, semacam itu, ya. Jadi setiap catatan hariannya teman-teman diisikan di situ, sesuaikan dengan format yang tersedia pada SIM KKN. Dan menyusun materi program yang akan dilaksanakan. Nah, misalnya membuat program kerja apa, materinya disiapkan. Ya. Nanti proposalnya disusun, bisa dikirimkan ke saya, nanti bisa saya revisi atau beri masukan. Kalau sudah bagus, nanti bisa langsung diupload di SIM KKN. Proposal dikumpulkan pada penat kedua dan diunggah ke SIM KKN. Mahasiswa menerima topik KKN, spanduk, dan umbul-umbul. Pendistribusiannya ini masih dipikirkan ya, supaya tidak menimbulkan kerumunan begitu. Jadi mungkin nanti bisa dikirimkan ke salah satu ketua kelompok begitu, kemudian nanti bisa dibagikan, atau bahkan mungkin nanti pendistribusiannya bisa dikloter begitu. Ya, jadi intinya masih dirancang sedemikian rupa sehingga supaya tidak terjadi kerumunan massa, supaya mengurangi yang namanya kerumunan massa. Karena kan kalau misalnya diambil di rektorat, kebayang itu 5.000 mahasiswa datang ke rektorat gitu ya, dan kita tidak tahu potensi-potensi yang akan terjadi. Nah, seperti yang teman-teman sudah lihat tadi di timeline, mungkin teman-teman sudah tahu bahwa teman-teman akan dilepas secara simbolik sih sebenarnya. Jadi kalau KKN yang sebelumnya itu kan ini ya, berkumpul. Saya dulu pernah ikut KKN juga ya, pas saya S1 dulu. Jadi kalau KKN itu, kalau kata senior-senior saya, KKN itu bukan kuliah kerja nyata. Ya. Ada yang tahu KKN itu apa? KKN itu katanya kisah kasih nyata, gitu ya. Karena apa? Karena memang banyak yang cinlok di KKN itu ya. Banyak yang cinlok di KKN itu. Itulah serunya KKN ya. Bahkan ada yang punya pacar pun bisa putus di KKN. Hati-hati ya. Jadi kalau sekarang lagi ngetren pelakor ya sabian gitu. Oh, zaman dulu KKN ini udah kenal itu orang-orang ya. Namanya pelakor ini. Bahkan pelakornya cowok kalau dulu ya. Bukan pelakor namanya apa ya? Pewakor ya. Tersebut wanita orang. Ini cowok-cowok tuh kalau KKN udah prospek. Misalnya kalau KKN. Ini kan kalau di Indonesia kan modelnya berbeda ya. Ini kita sharing aja ya, cerita biar nggak sepaneng ya. Kalau di saya itu dulu modelnya ada desa dan kecamatan. Desa kecamatan itu harus dikoordinir oleh salah satu mahasiswa. Jadi ada yang namanya Kordes, koordinator desa, ada yang namanya Korcam, koordinator kecamatan. Karena kalau KKN dulu itu kan difokuskan di satu kecamatan gitu ya. Nah, nggak seperti sekarang ini yang disebar begitu. Nah, biasanya yang cowok-cowok ini berbondong-bondong mau jadi korcam gitu ya. Kenapa mau jadi korcam? Iya mau jadi korcam. Soalnya kalau jadi korcam, dia nanti bisa inspeksi ke desa-desa yang lain. Alasannya apa? Mau ketemu kordes, mau koordinasi. Padahal lagi screening di situ ya. Lagi screening, lagi ngeliat nih ada yang prospek nggak ini. Buat membentuk yang namanya the real KKN itu, kisah kasih nyata. Namun ya sayang sekali ya, teman-teman sekarang mungkin nggak bisa seperti itu ya. Namun ya nggak apa-apa. Artinya itu kan dinamika, itu kan salah satu bentuk hal yang mungkin bisa muncul. Saya yakin kok dengan KKN yang model sekarang ini juga mungkin akan memunculkan suatu hal yang mungkin luar biasa juga. Bahkan mungkin program kerjanya lebih wow dibandingkan KKN yang dulu mungkin di masa saya dilaksanakan. Karena apa? Dulu kami tidak mengenal yang namanya teknologi ya. Teknologi itu bukan berarti tidak kenal, kaminya update enggak. Cuman masyarakat mau dikenalkan itu sangat susah sekali. Karena memang belum begitu melek teknologi. Namun sekarang teman-teman bisa memanfaatkan itu karena masyarakat, saya pikir sekarang untuk tingkat desa pun mereka sudah 25 to 30 atau bahkan mungkin sampai 50% mereka sudah mengenal atau melek yang namanya teknologi. Ya, karena tuntutan. Ya. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan itu. Apalagi ada yang dari sistem informasi manajemen dan teknologi informasi. Udah tuh, genjot aja tuh 2 orang itu bikin broker utama gitu ya. Namun juga bukan berarti saya mendiskreditkan yang lain. Bisa yang kolaborasi dengan yang lain. Contoh misalnya dari geografi, mitigasi bencana dimanfaatkan dengan adanya TIK atau sistem informasi manajemen. Membuat suatu aplikasi atau bahkan yang lain begitu ya. Sedemikian rupa mempermudah desa atau bahkan mungkin mempermudah mitra. Itu bisa. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan teman-teman terkait dengan pelaksanaan KKN. Ya, intermezzonya sudah selesai.
mahasiswa mengenakan jaket alma mater dan rapi dalam kegiatan KKN. Ini yang ingin saya pesankan ke teman-teman. Sama halnya seperti saya dulu ketika KKN, saya tahu rasanya pasti hype sekali, senang sekali ketika kemudian berkumpul atau bahkan mungkin melaksanakan program kerja. Nah, biasanya hal-hal yang dilakukan ketika KKN itu adalah mendokumentasikan. Nah, kalau mendokumentasikan biasanya ingin diupload, gitu ya. Nah, saya pesan saja kepada teman-teman, ketika ingin mendokumentasikan sesuatu dan ingin menguploadnya, entah di Instagram, ya Instastory, WhatsApp, WA Story, ataupun yang lainnya, tolong ketika berfoto jangan sekali-kali melepas masker. Ya, kenapa? Karena ini bisa menjadi bumerang. Kalau teman-teman berfoto, misalnya ber-15 itu ya foto, nah kemudian diposting di hashtag KKN Unesa Bangkalan 2. Gitu. Orang nyari pakai hashtag mudah. Kemudian, ini kok kerumunan. Jangan sampai terjadi viral untuk kedua kalinya Unesa, ya. Jangan sampai. Jadi, kita sama-sama saling menjaga. Saya menjaga, teman-teman juga menjaga, kita semua menjaga nama baik Unesa. Boleh kok, upload boleh, ya. Misalnya selfie atau WiFi boleh, namun tetap menjaga yang namanya protokol kesehatan. Supaya apa? Tidak ada indikasi atau bahkan mungkin tidak ada omongan dari luar, cibiran dari luar yang kemudian mengasumsikan bahwa KKN di Unesa itu seolah-olah malah justru membuat suatu potensi tersebarnya COVID atau bahkan mungkin melanggar yang namanya protokol kesehatan. Ini yang pertama kali ingin saya sampaikan kepada teman-teman. Kalau biasanya ya, kalau KKN normatif yang tidak seperti saat ini, pesannya wanti-wanti itu pasti kalau yang tinggal di asrama laki-laki jangan sampai campur ke asrama perempuan atau sebaliknya. Karena biasanya cewek cowoknya ini kan tinggal di rumah warga ya. Dan itu biasanya ada seperti kasus UGM itu kan berawal dari KKN juga ya. Nah, jadi memang bahagianya banyak KKN itu, cuma juga riskan juga ya. Jadi saya hanya sekedar mengingatkan saja teman-teman ya. Nanti kita saling mengingatkan supaya di kemudian hari itu kita tidak merugi begitu. Nah, kemudian bisa melakukan koordinasi sesama kelompok dengan mengikuti protokol kesehatan, jelas bisa bertegur sapa dengan pihak berwenang dengan mengikuti protokol kesehatan. Jadi kalau misalnya teman-teman diharuskan untuk mengantarkan surat ke desa, ke lurah, boleh. Tidak hanya satu boleh, misalnya 3 atau 4 orang boleh. Namun misalnya 3 atau 4 orang, 2 orang di dalam, 2 orang di luar. Begitu. Jadi yang menemui 2 orang, misalnya hanya ketua kelompoknya saja dan mungkin perwakilan. Ini sudah dibentuk susunan kepanitiaannya belum, Mas Bagus? Kemarin baru ketua, wakil, bendahara, sama sekretaris, Pak. Oke. Wakilnya siapa? Wakilnya ada Mas Arief. Saya, Pak. Oke, Mas Arief Rahman Hakim. Wakilnya. Sekretarisnya? Saya, Pak. Siapa? Fitria, Pak. Oh, Fitria. Oke. Oke, sorry. Soalnya saya minimize, jadi nggak kelihatan. Fitria ya. Kemudian bendaharanya? Saya, Pak. Rana Kamila, baik. Sementara itu, nanti kalau misalnya ada kepanitiaan-kepanitiaan yang dirasa memungkinkan dan dibutuhkan, monggo silahkan teman-teman bisa menambahkannya ya. Yang penting nanti selama jalannya program kerja itu bisa mensupport dan juga mendukung. Gitu. Oke, saya lanjutkan teman-teman. Pelaksanaan programnya dari tanggal 23 Februari sampai dengan 15 Juni. Jadi nanti teman-teman diminta untuk melakukan koordinasi dengan kepala desa, staf tokoh masyarakat, atau bahkan mungkin dengan mitra-mitra yang lain. Nah, kemudian teman-teman juga diwajibkan mengunggah logbook dan foto kegiatan. Jadi nanti di SIM KKN itu kan ada foto kegiatan ya. Dokumentasinya teman-teman bisa unggah di sana setiap hari atau bahkan mungkin setiap beberapa periode. 2 hari sekali, 3 hari sekali, begitu. Dan pembimbingannya juga menggunakan SIM KKN. Teman-teman nanti bisa memanfaatkan itu. Namun saya terbuka kalau teman-teman ingin pertemuan virtual macam ini ya, jika dibutuhkan. Kemudian, nah ini pelaksanaan proyek. Ada beberapa teman-teman yang mungkin bisa teman-teman perhatikan. Ini proyek kemanusiaan itu ada mitigasi bencana.
Mitigasi bencana itu apa? Misalnya teman-teman di Bangkalan, di salah satu kecamatan, sering terjadi bencana, banjir misalnya, ini bisa kemudian teman-teman membuat program kerja dengan proyek kemanusiaan. Ini kan ada yang dari geografi nih, nah itu bisa dimanfaatkan ilmunya. Kemudian misalnya juga ada patologi sosial, gitu ya. Kemudian ada pelayanan sosial, ini juga bisa difokuskan ke sana. Ada human interest, ya. Nah, ada woman interest juga, misalnya ada kasus kekerasan dalam rumah tangga, teman-teman bisa membuat sosialisasi terkait dengan itu, membuat konten-konten terkait dengan itu, membuat spanduk atau bahkan mengkampanyekan untuk mengurangi yang namanya kekerasan dalam rumah tangga. Bisa juga kegiatan kewirausahaan, teman-teman. Contoh misalnya ada UMKM di salah satu kecamatan, gitu ya. Nah, UMKM itu kesulitan untuk berkembang. Jadi teman-teman bisa masuk ke sana, misalnya yang kurang dari UMKM itu apa? Oh, dia kurang bisa memahami strategi marketing dan juga brandingnya. Nah, teman-teman bisa bantu. Atau dia kurang bisa memanfaatkan teknologi untuk bisa memasarkan produk-produknya. Teman-teman bisa bantu. Oh, dia kesulitan di dalam pembukuannya. Teman-teman bisa bantu di sana. Atau bahkan mungkin ketika tidak ada UMKM, masyarakat biasa saja misalnya. Di sana punya potensi, oh ini bisa ini dijadikan sebagai wirausaha. Contoh misalnya ada apa ya? Ada kebun durian gitu misalnya ya, atau kebun Sri Lanka begitu. Kok Sri Lanka? Srikaya, sorry. Kebun Srikaya, Sri Lanka kan negara ya. Kalau Sri Rezeki itu tanaman ya. Nah, misalnya ada buah-buahan itu, yang itu bisa diolah, dibuat produk tertentu, potensi gitu, teman-teman bisa melihat potensi di dalamnya. Maka bisa teman-teman menggunakan kegiatan kewirausahaan ini, ya dijadikan sebagai suatu program kerja tersendiri. Kemudian bisa juga membuatkan website misalnya, sudah ada tapi pemasarannya hanya di sekitaran Bangkalan saja, sekitaran Madura saja. Bikin tuh go internasional, ya. Sekarang kan warung Lamongan sudah ada kan, Lamongan Go Internasional, LGI. Maka buat tuh misalnya yang ada di Bangkalan itu apa, dibuat jadi Go Internasional dengan melalui satu laman website. Boleh, ya. Itu program kerja juga. Atau bahkan mungkin bisa ini yang pasarannya itu di lokal dimasukkan ke dalam marketplace. Agar apa? Agar bisa tersebar dan juga diketahui oleh banyak orang. Ini yang program kegiatan kewirausahaan, dan tadi ada juga yang program-program yang lain. Nanti teman-teman bisa baca sendiri ya. Saya kirimkan PowerPoint-nya, teman-teman bisa pelajari. Kalau ada yang mungkin kurang paham, mungkin bisa ditanyakan ke saya. Ini terkait dengan pelaporan teman-teman. Jadi teman-teman itu diminta untuk membuat laporan. Laporannya itu dalam bentuk PDF dan juga Microsoft Word. Ya. Laporan, pokoknya kalau teman-teman dokumentasi, sebisa mungkin pakai jaket alma mater dan topi ya sebagai identitas kalau teman-teman KKN. Jangan kemudian pakai kemeja atau kaos melakukan KKN. Itu kan nggak formal. Jadi harus pakai uniform. Uniformnya yaitu tadi ya. Laporan disusun sebelum mahasiswa melakukan seminar hasil. Jadi sebelum seminar hasil itu laporan harus sudah selesai teman-teman. Jadi ketika seminar itu laporan sudah ada. Laporan ditandatangani oleh kepala desa dan DPL. Jadi nanti Kades dan DPL harus tanda tangan. Ya. Lampiran laporan berupa logbook dan daftar hadir. Jadi nanti teman-teman mengisi daftar hadir juga. Kemudian laporan yang Word dikirim ke email KKNPM UNESA ini, sedangkan yang PDF diunggah di SIM KKN. Sistematika proposal yang harus teman-teman buat seperti apa? Terdiri dari pendahuluan, sebelum pendahuluan ada halaman pengesahannya, teman-teman. Kemudian masalah yang dihadapi apa di mitra atau di desa yang teman-teman pilih itu. Rencana pemecahan masalahnya apa? Harus ada penguraian juga program-program yang dikembangkan. Misalnya ada program utama dan program tambahan. Ada rencana pelaksanaan kegiatan, logbook. Jadi misalnya hari apa, dibagi ke dalam beberapa hari, proker-prokernya itu. Kemudian juga dibagi personalianya. Nah, nanti misalnya ketuanya siapa, bagian apa, divisi apa, begitu. Dan juga dilampirkan uraian materi program utama. Contoh misalnya materi program utama itu membuat website, nanti step-stepnya itu
atau bagian alirnya itu dijelaskan atau dilampirkan di situ. Ini sistematika proposalnya. Sedangkan sistematika laporannya, dia ditambahi oleh hasil kegiatan dan juga simpulan dan saran. Dilampiri juga oleh logbook kegiatan dan juga daftar presensi. Ini seminar hasilnya, ya. Jadi nanti dibuat artikelnya panjangnya 5-7 halaman dari laporan hasilnya itu. Nah, kemudian nanti artikel ini berisi hampir sama dengan laporan pendahuluan hasil pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut. Artikel yang sudah diperbaiki nanti dikirimkan ke KKNPM UNESA. Begitu, teman-teman. Nah, ini yang tidak kalah menarik. Tadi di awal saya sudah menyebutkan bahwa nanti teman-teman bisa membuat semacam video, dan videonya itu akan diunggah di YouTube-nya KKN dan juga di Instagram-nya KKN. Dan dari apa yang diunggah itu teman-teman bisa memperoleh hadiah. Dengan cara seperti apa? Harus banyak yang like ya. Nanti akan diberikan hadiah oleh tim KKN Pusat. Hadiahnya nanti akan dicantumkan atau diumumkan di halaman SIM KKN. Begitu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya mungkin kita bisa berdiskusi ringan ya. Monggo silahkan, saya persilahkan apabila ada yang ingin ditanyakan atau bahkan mungkin ada yang ingin didiskusikan. Monggo. Oh, saya mau tanya Pak. Arif Rahman Hakim. Silakan Mas Arif. Oh ya, itu kan tadi katanya Bapak kalau bisa proker KKN-nya sesuai dengan keahlian jurusan masing-masing gitu Pak. Ya. Kan saya dari matematika nih Pak. Kan biasanya tuh terapan di saya itu cuma bagian ramalan, forecasting, gitu-gitu Pak. Terus kemudian? Nah, bingung implementasinya nanti ke proker desanya gimana? Begini, jadi apa yang kemudian diitukan oleh masing-masing personil begitu, dijadikan proker oleh masing-masing personil, itu tidak harus kemudian saklek begitu. Saklek itu apa? Tentunya disesuaikan dengan kondisi yang ada di lapangan. Saya yakin bahwa matematika pun bisa memberikan kontribusi yang cukup nyata nanti selain program utama, teman-teman juga mungkin bisa membuat program tambahan yang punya irisan dengan permasalahan yang dihadapi. Nah, contoh misalnya, teman-teman memilih untuk mengambil tematik kewirausahaan. Nah, misalnya fokusnya adalah membuat website, gitu ya, program utamanya. Ini digagas nanti oleh Prodi TI dan juga SIM. Lantas bagaimana kalau matematika masih ada irisan tuh? Lantas bagaimana yang geografi gitu? Nah, mungkin dia bisa membuat atau bahkan mungkin menerapkan salah satu ilmu kaitannya dengan kondisi lingkungan. Nah, di websitenya terkait dengan apa? Terkait dengan usaha. Nah, misalnya dibuatkan peta usaha, gitu ya. Peta usaha. Di mana? Di Jawa Timur misalnya. Geografi kan paling pintar tuh bikin peta, pakai aplikasi GIS ya. Bikinin tuh, tapi dalam bentuk usaha. Nah, dikait-kaitkan gitu lah. Nanti peta usahanya itu disebarin tuh ke para wirausaha itu. Jadi mereka bisa tahu, oh kalau misalnya Surabaya itu fokusnya di sini, Jember itu fokusnya di sini. Jadi pangsa pasarnya tahu. Buatkan aja itu. Supaya apa? Untuk mapping, untuk pemetaan. Potensinya apa, jadi strategi yang mereka kerjakan itu juga tepat. Yang olahraga gimana, Pak? Kan nggak ada kaitannya tuh sama itu, gitu ya. Bisa, ada. Contoh misalnya yang olahraga kan ada kaitannya dengan gizi juga ya, misalnya. Mungkin di kemasannya itu biasanya tidak ada satuan gizinya gitu. Nah, bisa tuh ditambahkan. Selain kita membuat produk itu selain kemasan dan juga mungkin branding dalam bentuk nama atau yang lain, penting juga untuk memasukkan yang namanya nilai gizi di situ untuk kesehatan gitu. Nah, jadi yang lain itu bisa fokus ke program
tambahan. Proker yang tambahan, bukan proker yang utama. Ya. Proker utama itu untuk mengatasi permasalahan yang luar biasa di situ. Nah, yang lain, matematika misalnya contohnya ya, bisa dengan hitung-hitungan, pembukuan kan bisa ya. Walaupun mungkin berbeda dengan akuntansi, tapi berikan saja cara-cara menghitung yang mudah. Gitu. Tips-tipsnya yang mudah. Nah, dicarikan atau bagaimana caranya lah. Atau matematika bisa tuh masuk ke pembuatan web ya, karena ada hitung-hitungannya juga pasti. Gitu. Yang lain juga demikian, yang dari prodi-prodi yang lain. Biologi misalnya, ya bisa menambahkan atau bahkan mungkin bisa mengenalkan, misalnya usaha gitu ya, mengenalkan salah satu bentuk produk atau bahkan mungkin memanfaatkan apa ya, saya nggak ngerti disiplin ilmunya ya, cuman ini meraba-raba saja. Contoh gitu ya, misalnya biologi memanfaatkan salah satu bagian organ tubuh hewan misalnya gitu ya, yang bisa dimanfaatkan atau bisa dijual atau bisa dijadikan sebagai usaha yang biasanya tidak pernah dilirik gitu. Nanti dikolaborasikan tuh dengan olahraga, gizinya bagaimana dan yang lain. Bisa kok, semuanya bisa diatur, diiriskan. Kalaupun yang tidak ada kaitannya dengan itu, gunakan soft skill-nya. Gitu. Nah, bantu yang lain, proker-proker yang lain. Gitu. Jadi tidak harus mengakomodasi semua program studi. Artinya mengakomodasi itu begini loh. Menjadikan proker itu yang penciri utamanya keilmuan itu. Nah, kalau gitu di sini ada berapa prodi? Ada 6 atau 7 ya. Nah, teman-teman harus bikin 7 proker dong. Ada proker utama dan ada juga proker ini apa namanya? Tambahan. Jadi nanti disesuaikan ya. Siapa yang tadi bertanya Mas Arief ya? Nanti disesuaikan Mas Arief dengan kondisi di lapangan dan juga dengan tema yang teman-teman pilih. Karena belum tentu semua prodi akan cocok dengan tema yang dipilih itu. Nah, namun harus disesuaikan dengan yang ditemukan di masyarakat, permasalahannya apa. Pokoknya harus bisa mengatasi permasalahan itu. Ya. Nah, jadi teman-teman harus based on problem gitu ya. Kembali ke masalah dan program kerja utamanya itu difokuskan, dikhususkan untuk mengatasi permasalahan itu. Begitu Mas Arief Rahman, ya. Terus saya tanya lagi Pak, nanti kita ini bikin berapa proker Pak yang tambahannya selain dari proker utama? Pastinya itu sebenarnya tidak ada batasan, ya. Namun disesuaikan dengan kemampuannya teman-teman, begitu. Ya, kalau teman-teman mau bikin di sini ada 7 prodi, dibikin 7 proker tambahan ya monggo silahkan, nggak apa-apa, ya. Artinya menyesuaikan. Namun dikembalikan lagi, disesuaikan dengan kemampuannya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman hanya mampu membuat 5 proker, 1 proker utama dan 4 proker tambahan, tidak apa-apa. Jadi kalau misalnya tidak ada yang bisa menampung proker untuk prodi itu, nanti bisa dimasukkan ke proker-proker tambahan yang lain. Harus ada irisan, begitu ya. Nanti bagaimana caranya diambil itu kan di pembelajarannya teman-teman itu kan ada PLO, CLO ya, ada learning outcome-nya ya, ada course learning outcome, ada selain course juga ada program learning outcome. Diambil itu salah satu learning outcome dari masing-masing mata kuliah itu. Ya. Dan itu dimasukkan ke dalam program kerja. Jadi jangan hanya terfokus di apa namanya di sangkar yang umum prodi itu saja. Itu terlalu umum. Fokuskan saja, ambil. Kamu pernah dapat mata kuliah apa? Nah, di situ nanti bisa dimasukkan ke dalam salah satu proker tambahan. Apabila mungkin tidak memungkinkan untuk memfasilitasi semua prodi. Namun, kalau misalnya semua prodi ini dengan prodi yang berbeda-beda itu bisa membuat satu proker, begitu, dan itu direalisasikan ke lapangan, ya tidak masalah. Kami kembalikan kepada teman-teman ya. Jadi kami tidak membatasi, kami juga tidak memaksa. Gitu. Namun, kami mewanti-wanti sesuaikan dengan kemampuan, jangan sampai memaksakan diri. Gitu. Begitu Mas Arief? Bisa diterima ya? Iya Pak. Ya, silakan yang lain mungkin. Pak, izin bertanya. Silakan. Ya, jadi kan tadi yang terakhir tentang yang di YouTube. Itu apakah ada kriteria lain selain dari like, banyaknya like dan viewers ya Pak ya? Karena kalau YouTube itu logaritmanya itu kalau misalnya
dari viewers dan like. Menurut saya nggak adil kalau misalnya yang di daerah-daerah tertentu yang emang sedikit yang ngedukung gitu loh Pak, maksudnya. Kan misalnya programnya bagus tapi viewersnya sama like-nya dikit gitu loh Pak. Ya, saya paham Mbak Desyanita. Ini di luar kendali saya ya, karena bukan saya yang menentukan, itu dari tim KKN pusat. Namun nanti akan saya sampaikan ke tim pusat, jadi masukan dan saran dari Mbak Desyanita ini untuk pertimbangan penilaian video gitu ya. Jadi jangan hanya terpaku pada viewers dan juga like-nya. Nah, kira-kira kalau Mbak Desyanita ini kira-kira apa selain view dan like yang mungkin bisa disarankan, nanti biar saya tambahkan atau saya usulkan ke atas? Mungkin kalau menurut saya itu bisa juga dari kriteria kualitas videonya juga. Itu kayak yang dari programnya yang berhasil atau enggak, kayak gitu loh Pak. Terus juga dari editing dari videonya juga gimana. Itu kan juga kadang ada yang programnya bagus tapi atau isinya itu juga agak bagus gitu loh. Lagi nanti juga dari kualitas konten, kait dengan editing, sound, dan yang lain ya. Sinematografi misalnya, angle kamera. Tapi jangan sampai kualitas lensa juga ya. Waduh, enggak Pak. Yang biasanya kan editingnya gitu Pak. Kadang antara suara sama musik itu lebih tinggi musiknya dibandingkan suaranya, kan juga itu juga mempengaruhi. Tentang yang ngelihat kan juga pasti mikir ini suaranya nggak jelas tapi musiknya lebih kenceng kayak gitu. Ya. Baik. Terima kasih Mbak Desyanita. Nanti akan saya sampaikan. Silakan yang lain, satu lagi karena saya lanjut ini ya dengan KKN 64 Surabaya dan 74 Surabaya. Kasihan sudah menunggu mereka. Iya Pak. Saya Aulia Pak. Aulia, silakan Aulia dulu. Ya, maaf sebelumnya nih Pak, agak sedikit kurang paham. Ini kan KKN-nya selama 1 semester ya Pak. Bagaimana misalkan nih Pak, dalam 1 semester ini kita membuat 5 program kerja. Sedangkan periode laporan yang harus dipenuhi itu misalkan 3 hari sekali. Apakah dalam pembuatan program kerja ini kita juga perlu menyesuaikan dengan periode laporan di SIN KKN itu Pak? Ya, tentunya harus ada yang dilaporkan di logbook itu. Ya, karena kan itu sebagai salah satu komponen penilaian teman-teman. Jadi setiap hari teman-teman dipantau, setiap 3 hari sekali atau berapa hari sekali sesuai dengan periode itu, kita akan melihat apa yang teman-teman kerjakan. Setiap hari yang teman-teman kerjakan itu tentunya bisa sebagai suplemen atau bentuk tambahan terhadap salah satu program kerja yang akan dikerjakan. Nah, contoh misalnya membuat program kerja yang besar, nah kemudian melakukan suatu kegiatan yang kecil untuk mensupport program kerja itu. Tidak mungkin program kerja yang besar itu bisa diselesaikan dalam kurun waktu 1 atau 2 hari. Pasti biasanya dia butuh waktu berhari-hari dan itu step by step. Nah, program kerja yang teman-teman kerjakan dalam bentuk step by step itulah yang dilaporkan. Contoh misalnya, teman-teman membuat program kerja, contoh ya, ngecat gapura gitu misalnya. Nah, di hari pertama misalnya teman-teman menggalang dana ya di kampung atau di desa itu donatur. Teman-teman pergi atau bahkan mungkin melalui WA group atau melalui menggalang dana. Kegiatan itu dilaporkan hari pertama. Hari ke-7 misalnya, kalau misalnya 7 hari sekali atau hari ke-3 misalnya, kalau 3 hari sekali. Kalau dana sudah dapat, kemudian dibelanjakan. Beli cat dan beli kuas. Ceritakan itu di situ. Nah, hari berikutnya ngecat. Nah, baru kemudian setiap langkah-langkahnya itu loh, setiap proses dari prokernya itu yang
kemudian harus didokumentasikan dalam bentuk logbook. Bukan hanya didokumentasikan dalam bentuk foto, tapi juga dalam bentuk tertulis. Nah, jadi menurut saya penting Mbak Aulia, Aulia Wahidatun, ya. Nah, ada Aulia yang lain, takutnya nanti yang lain dek gitu ngomong sama saya. Tadi saya sempat salah bilang Aulia, ternyata Aulianya ada 2 gitu. Enggak. Begitu Mbak Aulia, jadi paling tidak semua harus terlibat. Ya, semua harus terlibat dalam masing-masing program kerja atau paling tidak dibagi kelompok. Jadi nanti ada yang bertanggung jawab, ada PJ atau ada PIC di masing-masing program kerja itu, dan masing-masing program kerja juga sebisa mungkin saling melibatkan antara satu dengan yang lainnya. Sehingga nanti saya bisa melihat di logbook itu, Aulia ngapain, Rizky ngapain, Dewi ngapain, ya, kemudian Rana ngapain, Fitria ngapain, yang lainnya ngapain. Gitu. Begitu Aulia Wahidatul yang bisa saya sampaikan. Ya, baik Pak, terima kasih. Sama-sama. Teman-teman mohon maaf sekali ini, saya harus berpindah karena sudah lebih 10 menit. Nanti ketika ada yang ingin didiskusikan, kita lanjutkan di WA Group ya. Kasihan ini teman-teman dari Surabaya, 2 saya jadikan 1 dan mereka sudah menunggu agak lama, 10 menit ini. Ya, baik Pak. Nanti kalau misalnya ada yang mau didiskusikan atau ada yang mungkin kurang jelas, kita bisa lanjutkan melalui WhatsApp Group. Atau mungkin di lain kesempatan nanti kita juga bisa menggunakan pertemuan virtual meeting seperti ini. Monggo kalau teman-teman mau bikin Google Meet, linknya langsung dikasih ke saya. Daripada nunggu saya yang bikin di Zoom misalnya, boleh ya. Atau misalnya kalau teman-teman mau rapat gitu, linknya dikasih ke saya, boleh. Gitu. Misalnya rapat untuk penentuan proker gitu ya. Teman-teman rapat dari jam 2 sampai jam 4 gitu misalnya. Nanti kasih aja linknya ke saya jam 3 gitu. Pak, ini nanti rapatnya jam 3. Saya kan baru join jam 3 gitu. Nah, nanti kalau misalnya ada yang teman-teman mau didiskusikan di situ, baru disampaikan kendala-kendala atau kesulitan. Begitu teman-teman, kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih sekali yang sebesar-besarnya atas kesediaan dan partisipasi dari teman-teman. Jangan lupa untuk dikirim ya Mas Bagus ya, record dari video ini. Ya, siapa? Saya doakan teman-teman semua sehat ya dan selalu dinaungi keberuntungan dan kemudahan dalam segala hal, dalam semua urusan. Dan semoga diberi kelancaran nanti selama mengikuti program KKN ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.